Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya. Saya percaya kasih karunia Allah menyertai kita semua. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada saat ini diambil dari Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup selalu diperhadapkan dengan kesukaran, kesusahan, dan tantangan. Dan tidak jarang juga kita temui orang-orang pada akhirnya memilih untuk menyerah kepada kesukaran, kesusahan, dan tantangan itu. Dan sering sekali keadaan itu menyisakan kekecewaan dan penolakan. Konteks firman Tuhan pada saat ini juga berkaitan dengan keadaan yang sudah dijelaskan di atas. Dalam Yohanes 16, sebelum Yesus mengakhiri tugasnya di bumi ini, Yesus kembali mengingatkan para murid tentang apa yang akan mereka hadapi. Mereka akan dikucilkan, bahkan ada yang mati martir. Dan Yesus tidak ingin para murid menjadi kecewa dan kemudian menolak kebenaran yang sudah mereka terima dan yang sudah mereka saksikan sendiri. Tindakan yang dilakukan Yesus ini adalah gambaran bahwa Yesus sangat dan sangat mengerti para murid. Yesus mengenal bagaimana manusia dan orang yang percaya. Maka sebelum sesuatu terjadi, Yesus sudah mengingatkan, mempersiapkan, dan memperlengkapi. Dalam perikop khotbah minggu ini, ingin mengingatkan kita kembali
tentang kesempurnaan karya Allah yang sudah dikerjakan di dalam Yesus Kristus dan yang akan dinyatakan di dalam Roh Kudus. Seperti yang dituliskan dalam teks firman Tuhan Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15. Di sini Yesus menjelaskan tentang pekerjaan penghibur. Jemaat Tuhan, waktunya telah tiba. Yesus akan pergi dan tidak lagi bersama-sama dengan murid. Dan pekerjaan pelayanan yang sudah dimulai Yesus pastinya akan dilanjutkan. Tongkat estafet pelayanan itu sekarang berada di tangan para murid. Kepergian Yesus menjelaskan kepada kita bahwa Yesus pergi kepada yang mengutusnya. Dan Yesus pergi untuk mengutus penghibur itu kepada para murid dan juga kepada orang percaya, bahkan kita pada saat ini. Dalam Yohanes pasal 14 disebutkan bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Tentu kita meyakini dan mengimani hal ini. Kepergian Yesus adalah kepastian bahwa pada akhirnya tempat orang percaya bukanlah di bumi. Yesus sudah menyediakan tempat untuk kita. Kesempurnaan kasih Yesus semakin nyata. Sembari ia pergi mempersiapkan tempat bagi orang percaya, Yesus juga memperlengkapi, membimbing, menuntun, menyertai, dan mempersiapkan orang percaya dengan mengutus penghibur. Penghibur yang dimaksud dalam teks firman Tuhan ini adalah Roh Kudus. Lalu kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Yang pertama disebutkan Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Dosa di dalam teks ini merujuk kepada sikap dan tindakan yang tidak percaya kepada Yesus. Ketidakpercayaan akan Yesus memberi dampak dan pengaruh buruk dalam kehidupan manusia. Saat kita tidak percaya kepada Yesus, pada saat itu iblis gencar untuk mempengaruhi dan menguasai diri kita. Maka Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa dosa selalu bersifat merusak dan menghancurkan. Dia merusak dan menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Kita harus memahami bahwa dosa membuat kita terpisah jauh dari Allah dan menyeret kita kepada maut dan kebinasaan. Dan kita juga harus memahami pada saat kita melakukan dosa, pada saat kita tidak percaya kepada Yesus, pada saat itu kita sedang menutup diri untuk kebenaran dan kehendak Allah. Dengan kata lain, kita sedang membiarkan iblis dan kegelapan berkuasa di dalam diri kita. Dan kita bersyukur jika Roh Kudus hadir untuk menginsafkan kita akan dosa. Jika Allah, Yesus sudah mengutus Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud dalam teks firman Tuhan ini adalah kenaikan Yesus ke surga. Melalui kenaikan Yesus ke surga, kita telah menerima penebusan. Kehidupan kita telah diubah dari kegelapan menjadi terang. Kehidupan kita telah dibebaskan dari perbudakan dan perhambaan dosa dan juga kuasa jahat. Maka karya penebusan Yesus melalui kenaikannya menjadi dasar iman kita, dasar kebenaran kita bahwa Dia adalah Yesus yang sudah dan telah menyelesaikan penebusan di bumi. Kemenangan sudah ada di tangan Yesus dan juga di tangan orang-orang yang percaya akan kenaikan Yesus ke surga. Karya penyelamatan itu telah dikerjakan dan dinyatakan dalam kehidupan setiap orang. Maka sebagai orang-orang yang sudah
menerima karya keselamatan itu, baik saya maupun para pendengar dimanapun berada, sudah sepantasnya kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Sebagai manusia yang masih hidup di bumi, mempertahankan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran adalah perjuangan yang tidak mudah. Faktanya memang kita tidak bisa menghindar dari perlakuan yang tidak benar dari orang lain. Faktanya memang kita tidak bisa menghindar dari perlakuan buruk, perlakuan curang, dan perlakuan tidak adil dari orang lain. Tapi kita percaya bahwa terkadang Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita dengan tujuan untuk membentuk karakter dan kematangan rohani kita. Ada sebuah proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi melalui perlakuan tidak adil, perlakuan tidak benar, perlakuan curang orang lain terhadap kita. Inilah istimewanya kita sebagai orang yang percaya bahwa di dalam situasi buruk sekalipun Tuhan masih bisa mematangkan kerohanian kita, membentuk karakter kita. Maka kita ingat kembali ya, saat Yusuf diperlakukan tidak adil, saat Daniel menerima perlakuan curang dari teman-teman sekerjanya, sehingga dia masuk ke dalam gua singa. Saat Paulus juga pernah masuk penjara karena ketidakadilan atau karena pekabaran Injil. Mereka semua memiliki kerelaan untuk melewati proses pembentukan dari Allah. Mereka percaya bahwa tangan Allah yang penuh dengan kuasa itu tidak akan membuat mereka hancur dan binasa dalam proses pembentukan itu. Nah, kita lihat ketika Yusuf, Daniel, dan Paulus, bahkan ada banyak tokoh yang lainnya, tetap berada dan bertahan di dalam proses pembentukan yang Allah percayakan. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang matang di dalam iman. Karakter dan kepribadian mereka tahan uji dan tahan banting. Mereka memiliki integritas yang tinggi. Mereka utuh dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Hal ini ingin menjelaskan bahwa kuasa iblis memang memiliki batas. Maka pada penghakiman itu kuasa iblis akan diruntuhkan dan ditaklukkan. Bahkan segala pengikut-pengikut iblis pun akan mendapat bagian dari apa yang sudah mereka kerjakan. Pada penghakiman itu kita akan melihat Allah duduk di tahtanya. Kuasanya yang tidak terbatas akan menaklukkan segala kuasa yang ada di bumi ini. Termasuk kuasa kegelapan, kuasa simbolis. Dan pada saat ini kita akan semakin tersadar bahwa tidak ada satu kuasa pun yang akan menandingi kuasa Allah. Jika demikian, pada saat ini dalam Minggu Pentakosta, firman Tuhan ingin menuntun kita untuk tunduk di dalam kuasa Allah. Kuasa yang benar, kuasa yang adil, kuasa yang mengatasi segala bumi dan isinya. Dan bukankah ini merupakan berita sukacita bagi kita? Karena pada penghakiman kelak, kita akan sama-sama melihat kemuliaan dan kuasa Allah dinyatakan dalam hidup orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peringatan hari turunnya Roh Kudus adalah sebuah peristiwa sejarah dalam perjalanan iman Kristen yang harus kita hidupi, yang harus kita percayai dan kita pegang sampai pada saat ini. Sebab peristiwa ini bukanlah seperti cerita di sinetron, bukan juga seperti cerita yang disusun untuk sebuah kebutuhan perorangan. Tidak. Peristiwa ini adalah penyempurnaan karya penebusan yang sudah dikerjakan oleh Yesus.
Karya penebusan itu tidak berhenti pada saat Yesus naik ke surga loh. Namun karya penebusan itu masih akan terus dilanjutkan sampai di kehidupan kita pada saat ini. Buktinya kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus melanjutkan karya itu dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberi jaminan pemeliharaan dan penyertaan bagi kita. Roh Kudus hadir, menembus segala ruang hati terdalam. Roh Kudus menembus segala suasana dan keadaan, apapun itu. Roh Kudus menguatkan setiap jiwa yang lemah, menambah semangat bagi yang lelah, dan banyak hal lagi. Kalau kita mau menjabarkan satu persatu, apa yang orang percaya rasakan, saksikan tentang pekerjaan Roh Kudus, saya yakin begitu banyak. Maka pada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Melalui peristiwa turunnya Roh Kudus, biarlah semangat juang untuk menjadi saksi Kristus semakin menyala-nyala dalam diri kita. Baik ketika kita sedang berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kehidupan setiap hari menjadi saksi Kristus. Kita tidak menjadi ciut saat diperhadapkan dengan zona yang tidak nyaman. Kita tidak mundur saat diperhadapkan dengan ketidakadilan, kecurangan. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia saat diperhadapkan dengan nikmat dunia. Karena ada banyak orang yang pada akhirnya tergiur, terlena, sehingga mereka menjadi sama seperti dunia. Mereka meninggalkan Yesus. Gaya hidup sama seperti dunia, tidak demikian. Menjadi saksi Kristus yang hidup, dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk bertindak dan berbuat kebenaran. Hidup kita seutuhnya, kita serahkan kepada Yesus. Di dalam penyerahan yang utuh, penyerahan yang total, maka kita akan terus belajar, terus berjuang untuk tunduk di dalam kehendak Allah. Sehingga orang lain benar-benar melihat Kristus ada dalam diri kita. Kemudian, melalui firman Tuhan pada saat ini juga, kita harus memiliki tekad, kesiapan untuk bersedia dibentuk oleh Allah. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat emas yang murni, mutiara yang indah, kita harus mengingat bahwa emas yang murni, mutiara yang indah, itu terjadi melalui proses-proses yang menyakitkan. Saya pernah mendengar sebuah cerita bahwa seorang tukang emas untuk menghasilkan emas yang murni, salah satu caranya adalah melalui pembakaran. Emas itu harus dibakar di dalam perapian yang sangat panas. Perapian yang tingkat kepanasannya itu tinggi, maka akan terlihat kemurnian dari emas itu. Maka pada saat ini, jika Allah sedang mengizinkanmu berada pada proses pembentukan dan pemurnian iman, bersyukurlah. Jangan lari dan jangan menyerah. Tetaplah berada pada proses itu. Dan ingat, kita memiliki Roh Kudus yang akan selalu ada untuk menolong kita sampai proses pembentukan dan pemurnian iman itu selesai. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh percaya Roh Kudus Tuhan hadir di dalam hati kami. Roh Kudus Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Sebab sesungguhnya kami juga berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih untuk hadiah yang istimewa. Engkau memberikan roh penghibur, roh kebenaran bagi kami. Tolonglah kami untuk terus menghidupi itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan melepaskan roh penghibur, roh kebenaran itu. Walau seperti apapun kesulitan yang kami hadapi.
Walau seperti apapun kesukaran yang kami hadapi, terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap para pendengar. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk tetap hidup di dalam iman dan ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.